Baik, selamat malam Bapak Ibu Guru, para frater yang luar biasa, Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih untuk meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk desiminasi budaya positif sekolah yang saya lakukan di SMP Frater Makassar pada hari ini 11 Oktober 2023 dalam rangka pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Baik, saya berterima kasih sekali untuk Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya. Saya tahu bahwa sekarang ini kita sedang situasi yang sangat sibuk untuk mengurus nilai dan segala macamnya. Baik, Bapak Ibu, saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat semua dan baik-baik saja. Apakah semuanya sehat-sehat saja? Puji Tuhan, Sir. Sehat, Sir. Terima kasih. Amin. Baik, Bapak Ibu Guru. Baik, oke. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa pada malam hari ini. Sesuai dengan agama dan keyakinan saya, Bapak Ibu yang lain mohon berkenan untuk mengikuti. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu, bimbinglah kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kami rencanakan pada malam hari ini, desiminasi ini boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu. Apa kira-kira yang membuat Bapak Ibu merasa bahagia pada malam hari ini, mulai dari bangun pagi sampai pada sore hari ini? Di samping begitu banyak kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, dan juga mungkin situasi yang membuat Bapak Ibu emosinya berkecamuk, tapi kira-kira apakah ada hal yang membuat Bapak Ibu Guru merasa bahagia pada malam hari ini? Bolehkah kita sharing sedikit? Bagaimana Ibu Ike, Miss B, Ibu Nata, Ibu Keti, apa yang membuat Bapak Ibu merasa bahagia pada malam hari ini? Atau jangan sampai tidak pernah merasa bahagia selama sepanjang hari ini? Atau Pak Ahmad Subair boleh berkenan, apa yang membuat merasa bahagia pada malam hari ini? Saya, Sir, Ya, Miss, bagaimana? untuk hari ini setidaknya mungkin ada 2 hal yang membuat saya cukup bahagia. Hal yang sederhana. Yang pertama, sudah 3 hari ini saya mau sekali makan bubur kacang hijau. Saya punya tempat langganan, biasa saya sih nggak beli, tapi selama beberapa hari saya lewat dia selalu tutup. Jadi akhirnya tadi pagi saya titip sama suster untuk belikan yang biasa dia tempati beli. Dan akhirnya saya bisa menikmati segelas bubur kacang hijau. Itu yang pertama. Yang kedua, karena beberapa hari ini mungkin sudah sekitar 2 minggu terlalu banyak kegiatan, jadi saya tidak sempat berolahraga. Tadi pulang sekolah sampai rumah tuh 4:30, sebenarnya capek sekali, tapi entah kenapa saya masih punya semangat untuk sedikit bergerak sehingga menghasilkan sedikit keringat dan itu membuat saya merasa lebih happy. Itu saja, Sir. Thank you. Wah, luar biasa. Terima kasih Miss B sharingnya. Ya, kadang-kadang hal-hal yang membahagiakan itu muncul dari hal yang tidak terduga dan biasanya sederhana sekali, Bapak Ibu. Ya, cuman biasanya kita selalu memikirkan yang luar biasa besar. Padahal yang simpel sederhana pun bisa jadi membuat kita bahagia. Terima kasih Miss B. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Boleh sharing? Misalnya nih Bapak Ibu. Ya, Pak Bair bagaimana? Oh, Los Henry, baik, Pak Bair. Saya pakai akunnya ini, Los Henry. Saya Oke, punya sip. HP nggak bisa, Sir.
Oke, sip. Bagaimana Pak Bayer, boleh Baik, sharing? saya mau cerita lagi. Baik, Sir. Selamat malam, Frater, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan teman kerja. Eh, dari pagi sampai saat ini, aduh, halo, tes. Iya, iya Pak Bayer. Silakan dilanjutkan. Bergema. Jadi dari pagi sampai saat ini saya sangat merasa senang. Saya punya tiga kelas dan ditambah ekskul. Jadi saya sangat senang sekali, walaupun sebenarnya kurang fit, tapi hari ini begitu banyak hal yang membuat saya senang. Terutama juga saya punya rekan kerja yang saat ini mengikuti PPG dan calon guru penggerak, dan itu saya rasa sangat luar biasa sekali, dan saya eh, ingin membantu. Makanya saya tetap tinggal di sekolah. Kalau saya tinggal di sekolah, paling tidak ada sumbangsi yang bisa saya berikan untuk rekan saya yang hebat ini, yaitu Sir Budi. Dan semoga dari apa yang dilakukan oleh Sir Budi itu CGP ini, rekan-rekan kerja lain juga, teman-teman lain juga bisa mengikuti jejak Sir Budi, dan saya harus akui Sir Budi ini sangat luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, Sir. Aduh, terima kasih Pak Ahmad Subair. Luar biasa dukungannya dan motivasinya. Terima kasih banyak. Baik, bagaimana Bapak Ibu Guru Frater yang lain? Apakah masih ada yang mau sharing tentang Selamat apa yang membuat malam, malam Ibu Keti ya? Ibu Ika Ari. Oh, Ibu Ike. Maaf. Gimana Bu Ike, boleh share? Iya, setelah teman-teman berbicara, saya juga berpikir-pikir hari ini rupanya saya melewatkan dua hal yang seharusnya membuat saya bahagia hari ini. Hari ini kita ada sesi foto untuk kalender sekolah. Lalu ketika saya menghitung jumlah anak wali saya hari ini yang biasanya hampir tidak pernah lengkap, ternyata hari ini di sesi foto semuanya lengkap. Semuanya ada, semuanya berpakaian dengan rapi. Jadi itu menurut saya satu kebahagiaan. Tidak bisa dibilang kecil juga, besar ya. Kemudian yang kedua, hari ini kelas saya hanya ada satu. Saya masuk mengajar di kelas 8B hari ini untuk kami belajar bermain keyboard menggunakan alat ganti pianika. Lalu, karena hari ini saya merasa tidak terlalu sehat, jadi saya memberikan materi sederhana untuk mengiringi lagu. Dan di luar dugaan, anak-anak ini mungkin karena mereka juga sedikit bersimpati kepada saya karena agak lemes begitu. Jadi mereka yang saling membantu temannya untuk belajar. Lalu ketika kami mulai praktek, hampir seluruh kelas itu bisa melaksanakan dengan sangat baik. Saya pun kaget sendiri bahwa mungkin ketika saya mendampingi satu persatu anak-anak ini mungkin tidak akan sebaik ini hasilnya. Tapi ketika mereka menunjukkan rasa simpati, rasa empatinya kepada teman, hasilnya di luar dugaan praktek kami hari ini berjalan dengan sangat sukses. Itu dari saya, Sir. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ike, luar biasa. Tadi sudah ada Miss B dari hal yang paling sederhana. Pak Ahmad Subair, Ibu Ika sudah sharing hal-hal yang membuat mereka bisa merasa bahagia. Saya yakin juga setiap dari kita pasti Bapak Ibu Guru juga punya hal alasan yang kecil ataupun besar yang membuat kita merasa bahagia. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sharingnya. Nanti untuk yang lainnya mungkin akan kebagian pada sesi yang berikutnya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut pada ya. Kita bermain ice breaking dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk pada materi budaya disiplin positif. Materi ini sebenarnya materi yang sangat padat, sangat berat Bapak Ibu. Karena itu sebelum memulainya kita mulai dulu dengan ice breaking. Ice breaking ini sambung kata atau sambung kalimat, tapi harus berhubungan dengan peran kita sebagai guru di sekolah.
Jadi misalnya saya bicara begini. Tugas saya sebagai guru adalah mengajar. Nah, kemudian saya menunjuk misalnya Lause Henry. Lause Henry harus memulai dari kata terakhir dari kalimat saya. Nah, misalnya Lause Henry akan ngomong mengajar. Mengajar, jadi kata mengajar itu menjadi kata pertama dalam kalimat yang akan dibuat. Jadi misalnya, mengajar adalah tugas saya dari pagi sampai sore hari ini. Nah, orang yang berikutnya mulai dengan kata ini. Oke? Jadi nanti misalnya dari saya menunjuk Lause Henry menunjuk lagi rekan yang lainnya. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Siap, paham. Oke, Yes. karena Ibu Ika yang menjawab duluan, saya persilakan Ibu Ika yang memulai. Waduh, Silakan memulai satu kalimat, lalu Ibu Ika menunjuk rekan guru yang lain. Ini kalimatnya tentang apa, Sar? Harus berhubungan dengan tugas guru, peran guru, ataupun sesuatu yang berhubungan dengan sekolah. Sesuatu yang berhubungan dengan sekolah. Ya, Hari Sabtu nanti kita akan mengadakan pembagian rapor tengah semester ganjil. oke, berarti Ibu Ika akan menunjuk orang yang harus mulai dengan kata ganjil. Oke, silakan Ibu Ika. Pak Novar. Oke, Pak Novar, silakan. Ini challenge-nya besar ini, Pak Novar. Oke. Belum dikasih siap-siap. apa kata anunya? Ganjil, disambung. ganjil. Apa di ganjil? Ganjil adalah angka 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Seterusnya mau. Silakan. Berhubungan dengan pembelajaran, Pak Novar. Pelajaran. Ya, Pak Novar Berhubungan boleh dengan menunjuk gerakan guru yang lain. Saya tunjuk Henry, Lause Henry. Oke, Lause Henry, kata seterusnya ya tadi. Seterusnya, seterusnya saya akan menjadi guru yang baik. Oke. Kata baik, silakan Lause Henry tunjuk siapa? Oke, Miss Nata. Oke. Baik Di. Baik dalam kelas maupun di luar kelas, saya akan tetap mengajar dengan menyenangkan. Oke, kata menyenangkan. Silakan tunjuk siapa lagi? Ini makin hari makin kesini makin berbobot ini. Baik, Miss Nata menunjuk siapa? Oh, ya, tunggu. Miss B. Oke, Miss B. Menyenangkan sekali kelas saya hari ini. Oke, ini kata ini. Miss B tunjuk siapa? Sebentar saya lihat. Ibu Margareta. Oke. Iya. Kata ini ya, Sar. Yes, Miss. Sabar, Sir. Ini mulai dari ini ya. Apa ini? Wah, makin Saya mau sering. tadi salah. Saya mau tadi Sabar, Sir. Pikir dulu ini. Deh, habis waktunya di saya kayaknya. Oke. Ayo Ibu Margaret, kamu bisa. Ayo Ibu Margareta. Ini. Apa kira-kira yang dimulai dengan kata ini? Ini hari saya mendapatkan pengalaman yang menyenangkan di kelas.
Oke, good. Luar biasa. Ada kata kelas ini sekarang. Ibu Margarita silakan tunjuk siapa. Sabar, Sir, dilihat dulu. Deh, Pak Bair saja deh. Oke, Pak Bair. Oke, selamat malam. Izin saya pakai HP-nya Lause. Oke, sip, sip, sip. Apa tadi? Kelas ya? Kelas. Kelas. Oke. Kelas 8C adalah tempat kami tadi melakukan ekstrakurikuler seni lukis. Oke. Berlangsung sekitar jam 3 sampai jam 4. Oke, kata 4 ya. Silakan Pak Bayu tunjuk siapa. Masih ada Frater Juven sama Frater Vincent ya. Pak Bayu tunjuk siapa Pak Bayu? Frater Vincent. Oke. Apa kata terakhirnya, Sir? 4, Frater. Oh, 4 ya. 4 adalah 2 kali pertemuan saya di 2 kelas yang berbeda dalam pembelajaran PPKN. Wih, luar biasa, sangat kreatif. Berarti kata terakhirnya PKN ini ya, Frater Juven? Ya. Oke. Ini Arnesius Frater Vincent kan? Iya, Sir. Iya, Sir. Oke, Frater, silakan. Frater menjadi yang terakhir ini, kata PKN. PKN berkaitan dengan karakter. Oke. Kebetulan tadi dalam pelajaran kelas 9B memang berbicara mengenai cita-cita dan salah satu poin untuk bisa menggapai cita-cita adalah bagaimana konsistensi. Gitu, Pak. Baik, luar biasa Frater. Terima kasih buat semua Bapak Ibu Guru, para Frater, luar biasa sekali. Ini ice breaking-nya betul-betul membuat kita harus berpikir keras pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ada yang saya lupa. Bahwa kita mesti buat kesepakatan dulu. Nanti Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh raise hand. Ataupun nanti yang ingin sharing boleh raise hand. Tapi kita bergantian ya. Supaya semuanya kebagian untuk mendapatkan kesempatan sharing. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini dia tujuan kita. Seperti yang saya sampaikan bahwa berbicara soal budaya disiplin positif di sekolah itu sangat banyak, sangat beragam. Nah, di akhir sesi ini, di akhir diseminasi ini diharapkan kita semua, Bapak, Ibu, Frater, dan saya, itu memiliki pemahaman yang sama tentang budaya disiplin positif, dapat menerapkan restitusi di sekolah maupun di kelas, dapat memahami disiplin positif dan kebajikan universal, menerapkan keyakinan kelas, memahami arti motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian memahami kebutuhan dasar manusia, memahami dan menerapkan restitusi 5 posisi kontrol, dan menerapkan segitiga restitusi. Wah, ini banyak sekali, tapi apa sih nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, ini agenda kita. Kita mulai dari diri, kemudian kita akan mengeksplorasi konsep, lalu kita akan masuk pada ruang kolaborasi, lalu kita akan demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan sampai pada aksi nyata dan refleksi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari dalam diri. Nah, Bapak Ibu, saya minta kita sharing. Bapak Ibu boleh raise hand. Mau pilih pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua boleh. Apa yang Bapak Ibu Frater lakukan ketika mengetahui murid melakukan kesalahan harusnya. Lalu yang berikutnya, apakah memberikan hadiah kepada murid yang berhasil menjawab pertanyaan merupakan bentuk penghargaan yang positif. Silakan Bapak Ibu boleh sharing, boleh pilih menjawab nomor 1 atau menjawab pada nomor 2. Silakan Frater, Bapak Ibu yang mau menjawab boleh raise.
Oke, Miss Ika silakan. Miss Ika Terima pilih yang mana? kasih. Nomor 1, nomor 2, atau Saya kedua-duanya boleh? nomor 1, Sir. Oke. Ya. Yang biasanya ini langsung pengalaman, Sir, ya, Boleh. penanganan kelas. Biasanya ketika mendengarkan informasi bahwa ada siswa yang melakukan kesalahan, biasanya hal yang paling pertama yang saya lakukan di kelas adalah mengkonfirmasi dulu ke anak yang dimaksud, apakah benar dia melakukan hal tersebut, karena terkadang ketika kita langsung menangani anak yang dikatakan bersalah tersebut, ternyata laporan yang kita terima itu berbeda dengan yang seharusnya. Jadi yang terkadang kami lakukan pertama adalah mendengarkan dulu keterangan dari kedua belah pihak, yang jika ada yang terlibat dua, kalau misalnya anaknya hanya dituduh, berarti anaknya yang kita mintai dulu keterangan apakah benar dia melakukan kesalahan tersebut, atau apakah versi yang saya dengar itu sudah benar. Menurut saya itu yang sering dilakukan. Terima kasih, Sir. Baik, terima kasih Miss Ika berbicara soal pengalaman. Baik, selanjutnya ada Pak Bair yang angkat tangan. Silakan Pak Bair pilih nomor 1 atau nomor 2. Baik. Karena soal pertama sudah dijawab, sudah ada yang jawab, jadi saya ambil pertanyaan kedua. Itu apakah memberikan hadiah kepada murid yang akan berhasil menjawab pertanyaan merupakan bentuk penghargaan yang positif. Saya rasa ini betul, karena ketika ada anak yang mencoba menjawab, walaupun itu benar atau salah, lalu kita memberikan penghargaan, minimal memberikan pujian, atau kalau kebetulan kita membawa sesuatu seperti coklat atau permen, tapi biasanya pada saat saya memberikan kuis kepada anak-anak, saya membawa permen, lantas ada anak yang berhasil menjawab kuis tersebut, nah apa pengaruh positifnya? Jadi ketika anak kita berikan rewards atau penghargaan, maka anak itu akan bersemangat belajar. Dan anak-anak yang dari biasanya jarang bertanya, itu akan bersemangat bertanya, karena dari hal sekecil ini itu dampaknya sangat berpengaruh. Itu saya kira itu untuk saya, dan itu sering saya lakukan setiap sebelum saya melakukan praktek. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bair. Luar biasa ya Bapak Ibu, Frater. Kira-kira mungkin kita akan sepakat ya bersama-sama mengenai dua hal ini. Baik, apakah masih ada yang lain yang ingin sharing selain Ibu Ika dan Pak Ahmad Subair soal ini? Baik, kalau tidak, oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya kira nanti Bapak Ibu masih mendapatkan kesempatan pada bagian yang lain. Sekarang kita akan mengeksplor konsepnya. Apa sih sebenarnya Bapak Ibu budaya disiplin dan restitusi itu? Mohon izin saya stop share dulu. Saya akan buka dulu. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, ini tidak akan saya baca semua, tapi kita akan mengambil poin-poin pentingnya dari sini. Apa sih yang dimaksud dengan budaya disiplin positif? Nah, ini meetingnya akan berakhir dalam waktu 10 menit, Bapak Ibu, jadi saya harus mengulangi lagi sebentar. Baik, Bapak Ibu, ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini tentang budaya disiplin positif. Nah, di sini ada teori tentang kontrol, Bapak Ibu. Ya, di sini menurut Dr. William Geiser dalam kontrol teori, yang kemudian berkembang ini dinamakan choice theory. Ini berkaitan dengan miskonsepsi tentang kata kontrol, Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang di sini yang, nah ini ada stimulus respon, ada teori kontrol.
biasanya apa yang kita harapkan itu bisa berbeda pada fakta yang terjadi. Nah, dua hal ini biasanya terjadi miskonsepsi Bapak Ibu. Antara realitas kita dengan apa yang menjadi kebutuhan kita itu ternyata biasanya berbeda. Nah, kalau di stimulus respons semua orang melihat hal yang sama, teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sebenarnya dua hal ini untuk maksud yang sama, tetapi pendekatannya berbeda. Ya, cara pandangnya berbeda Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia yang saya maksud dengan makna disiplin positif. Saya akan langsung kata ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kalau dalam penerapan pendidikan kita sekarang, itu acuannya ada pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu maksudnya ini, aturan yang sudah kita buat di sekolah, maka itu harus menjadi kesadaran kita pribadi. Tapi kan kesadaran pribadi itu tidak bisa dibentuk melalui secara intrinsik, ya harus ada kekuatan dari faktor luar dulu untuk yang memberikan penekanan supaya kita bisa sadar bahwa oh inilah disiplin yang harus dijalankan Bapak Ibu. Jadi di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi diharapkan bahwa siswa itu disiplin bukan karena dia mau mengikuti peraturan, tapi karena dia mau mengubah dirinya. Nah, itulah yang harusnya kita menguatkan di situ. Jadi kita mau menyadarkan siswa bahwa disiplin itu bukan datang hanya dari eksternal, tapi datang dari dalam diri untuk memenuhi harapan akan cita-citanya. Nah, jadi itu yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi nilai disiplin positif di sekolah bukan sekedar mematuhi peraturan yang ada di sekolah, tetapi bagaimana peraturan itu membangkitkan kesadaran kita bahwa kita itu datang ke sekolah untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan dengan mengikuti semua peraturan yang ada. Nah, lalu kemudian nilai-nilai seperti apa yang diharapkan? Nah, dalam kurikulum Merdeka ini yang diharapkan adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkembang global, bergotong royong, dan kreatif. Lalu Bapak Ibu di sini begitu banyak nilai. Nah, Bapak Ibu ini materinya sudah saya kirimkan, nanti Bapak Ibu bisa membacanya secara lebih detail. Tapi penekanan saya ada pada profil pelajar Pancasila. Inilah yang ingin kita bangun bersama-sama dengan para peserta didik kita. Tentu ada begitu banyak nilai kebajikan, tapi tidak seluruhnya itu bisa berlaku secara universal. Contoh misalnya kata toleransi. Nah, di negara tertentu kata ini tidak bisa untuk diterapkan ya. Seperti contoh kasus yang viral ini di India kemarin ya. Nah, itu ada kasus intoleransi terjadi. Bahkan mungkin di negara juga kita masih terjadi intoleransi. Maka ini yang kita harapkan. Kebajikan-kebajikan universal ini yang kita harapkan terbangun pada karakter peserta didik kita melalui penerapan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, izin saya stop share dulu. Saya akan masuk pada bagian yang kedua. Oh, ternyata ini masih merekam, Bapak Ibu. Nanti kalau dia mati, baru kita berpindah lagi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut pada bagian yang kedua. Ini soal teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kenapa di dalam kurikulum Merdeka ini selalu mengedepankan juga motivasi? Yang perlu kita bangkitkan dari peserta didik adalah motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya. Nah, itu gunanya supaya mereka belajar itu memang betul-betul dari dalam diri, bukan faktor dari luar. Nah, kalau begitu, nah di sini menurut Gosen, Dian Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah,
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini masuk kategori motivasi tadi yang bahwa saya mau belajar kalau saya mendapatkan nanti misalnya hadiah dari Bapak Ibu guru. Tapi kalau tidak, maka kalau saya nggak akan belajar kalau nggak dapat hadiah. Gitu. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi yang dibentuk saya mau melakukan sesuatu. Nah, apabila saya mendapatkan atau seperti yang orang yakini begitu. Jadi misalnya saya mengerjakan ini, kalau orang lain mengatakan oh itu bagus, maka saya akan kerjakan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, nah lalu apa yang diharapkan dari kita Bapak Ibu? Nah ini, apakah motivasi tadi itu supaya kita terhindar dari hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan, atau supaya membentuk diri kita seperti yang orang mau? Nah, baik. Nah sekarang Bapak Ibu kita melihat apa sih sebenarnya konsep hukuman ini, konsekuensi dan restitusi. Nah Bapak Ibu ini seperti ini modelnya. Ini di atas itu ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, ketika siswa kita itu melakukan kesalahan, yang kita harapkan bukan langsung menghukum mereka, tapi menunjukkan kepada mereka konsekuensi dari perbuatannya. Lalu restitusi itu seperti apa? Restitusi itu sebenarnya adalah budaya kolaborasi. Kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan analisa terhadap kesalahannya, lalu membuat mereka menyadari, oh ini tindakan yang salah, lalu mengantarkan siswa untuk menemukan solusi yang terbaik yang dapat dia lakukan untuk mengatasi masalahnya. Jadi, seperti itu yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi, anak termotivasi. Motivasi dibangun dari dalam dirinya untuk dia belajar. Ketika dia melakukan kesalahan, kita bukan memberikan dia judgment atau hukuman langsung. Tetapi kita menyadarkan dia terhadap konsekuensi apa yang akan dia terima dari perilakunya, lalu mengantarkan mereka untuk menganalisa perbuatannya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Sehingga anak ketika dia berusaha memotivasi dirinya untuk mencapai cita-citanya, dia akan menemukan kekuatan dari Bapak Ibu guru yang membimbing dia ketika dia menemukan kesalahan. Dan ini Bapak Ibu sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah. Cuma namanya berbeda. Kalau dalam kurikulum Merdeka namanya konsekuensi dan restitusi, yang dalam tema besarnya disiplin. Kalau kita kan sekarang mengedepankan budaya refleksi, yang intinya sebenarnya sama, cuman menggunakan kosakata yang berbeda. Baik, Bapak Ibu, saya izin stop share. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Ini tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini yang saya share dulu. Nah, Bapak Ibu, apa sih itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah sejumlah kesepakatan bersama yang Bapak Ibu lakukan di kelas bersama dengan siswa supaya kelas itu bisa berjalan dengan baik dalam proses pembelajarannya. Dan ini sudah kita lakukan di sekolah Bapak Ibu. Bahwa dalam kurikulum mereka ini hanya mau menekankan bahwa keyakinan kelas itu sangat penting. Nah, jadi di dalam kelas, keyakinan kelas, kalau di sekolah kita menyebutnya dengan peraturan sekolah yang akan menjadi guidelines kita dalam proses pembelajaran dan juga dalam kegiatan persekolahan. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepahaman dengan peserta didik. Tapi yang kita mengharapkan itu datang dari mereka sendiri, datang dari kesadaran para peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Nah, seperti apa sih keyakinan kelas itu? Nah, dan setiap keyakinan kelas itu Bapak Ibu harus memiliki nilai kebajikan, jangan sampai dibuat asal-asalan saja. Misalnya, siswa yang tidak ngepel, yang tidak membersihkan harus ngepel 1 minggu atau 1 bulan. Kira-kira apakah ada nilai kewajibannya di dalam, nilai kebajikan universalnya di dalam? Maka dari itu juga harus ada prosedurnya Bapak Ibu yang harus kita ikuti. Nah, ini sejumlah prosedurnya. Nah, saya ingin langsung to the point pada di sini. Ini contoh keyakinan kelas. Misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, saya
beberapa kali sharing dengan Bapak Ibu guru, ya, saya menemukan bahwa Bapak Ibu guru sudah melaksanakan ini dengan sangat baik. Ya. Miss B sudah membuat keyakinan kelas di awal sebelum dimulainya proses pembelajaran yang meminta dari peserta didik. Ibu Ika juga membuat demikian. Ya. Yang menarik itu dari Ibu Ika, misalnya kalau saya berbicara kotor, maka siswa akan menulis di situ kalimat yang tidak sesuai dan dia akan memberikan konsekuensi pada dirinya sendiri. Ya. Jadi keyakinan kelas ini dia harus mengandung salah satu nilai kebajikan universal yang bisa berlaku bersama Bapak Ibu. Jadi sifatnya tidak negatif, tapi sifatnya positif. Dan juga ini dalam rangka membangun motivasi. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya stop share, saya lanjut ke bagian yang berikutnya. Nah, bagian berikutnya ini kita akan berbicara soal kenapa sih kita peserta didik kita dari awal kita bicara soal motivasi, kita bicara soal penghargaan, kita bicara soal restitusi. Nah, sebenarnya apa yang diharapkan? Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan melihat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi. Nah, tetapi kebutuhan dasar seperti apa yang harus dipenuhi Bapak Ibu? Nah, kita akan bersama-sama melihat Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan, nah ini dia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, jadi ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Jadi semua ini dibutuhkan Bapak Ibu oleh peserta. Jadi begini, konsepnya ketika kita mengajar Bapak Ibu dan kita melihat ada anak yang mungkin kurang bahagia di kelas atau selalu mengantuk atau selalu lesu, mungkin ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, kita kan konsepnya belajar merdeka, siswa belajar merdeka, kita mengajar merdeka, siswa dan guru itu bahagia dan selamat ya. Tetapi bagaimana mengartikan kata bahagia dan selamat ini? Karena Bapak Ibu guru juga harus bikin modul itu pun luar biasa lampirannya. Harus ada lembar penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan segala macamnya. Apakah kemudian ini menjadikan kita tidak merdeka? Sebenarnya Bapak Ibu, semua itu dibutuhkan untuk apa? Memenuhi kebutuhan peserta didik. Karena fokus kita ada peserta didik. Peserta didiklah yang menjadi subjek dari pembelajaran kita. Maka dalam proses kita, sebenarnya bukan transfer pengetahuan ya, tapi proses kita menghantar peserta didik untuk sampai pada pengetahuan yang dicita-citakan. Nah, kebutuhan dasar inilah yang harus terpenuhi dalam diri mereka. Nah, jadi lalu gimana caranya kita mengetahui? Maka dari itulah kita butuh yang namanya melakukan pemetaan. Mulai dari asesmen non-diagnostik, asesmen diagnostik non-kognitif. Ya. Salah satunya bisa untuk memetakan peserta didik kita. Lalu bagaimana caranya selain itu? Boleh melalui sharing pribadi, ya, misalnya wali kelas ada program IC, ya, boleh melalui sharing itu untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak. Sehingga ketika anak melakukan suatu kesalahan Bapak Ibu, bukan kita langsung menghukum, tapi kita menganalisa dulu, kok anak ini bisa nuakalnya luar biasa, kenapa ya dia? Wah, ternyata anak ini di rumah kekurangan kasih sayang. Maka di sekolah suka berantem. Kalau berantem, pasti akan ketemu wali kelasnya. Setelah ketemu wali kelasnya, ketemu guru BK-nya. Pada saat itulah dia akan merasa dirinya dicintai. Jadi untuk mendapatkan perasaan cinta dan kasih sayang itu, maka dia harus melakukan suatu kesalahan. Kalau begitu kita rubah sekarang. Bagaimana caranya dia mendapatkan cinta tanpa melakukan suatu kesalahan. Wah, ada anak yang ngantuk terus setiap siang-siang ini. Kenapa dia ngantuk? Oh, rupanya dia lapar misalnya. Berarti kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Makanya dia ngantuk terus. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kebutuhan kita yang mesti terpenuhi. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan segi biologis kita ya, tubuh biologis kita. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini
keinginan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Makanya jangan heran kalau anak-anak itu kemudian ada geng 1, geng 2, geng 3, mungkin kebutuhan untuk kasih sayangnya belum terpenuhi dengan baik, sehingga dalam konteks itulah dia menemukan kebutuhannya. Apakah ini kemudian salah? Ya, kalau dia bermuatan negatif. Nah, negatif itu misalnya mereka kemudian menjadi kelompok yang inklusif pada dirinya, eksklusif pada dirinya, itu menjadi salah. Maka tugas kita adalah mengarahkan bahwa kelompok itu memiliki efek yang positif kepada lingkup teman kelasnya. Misalnya kalau kita bikin kelompok di kelas, kita bagi-bagi kelompok untuk mata pelajaran, lalu anak ini kelompoknya itu terus. Maka berhati-hati, jangan sampai anak ini kemudian menjadi kelompok yang eksklusif di kelasnya. Lalu kemudian kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu begini, seringkali ada anak kita yang pintar, anak kita yang mampu, tapi kita tidak memberikan dia afirmasi atas kemampuan dia. Ya. Nah, bagaimana caranya mengafirmasi mereka ini, Bapak Ibu? Misalnya kita panggil maju ke depan, kita berikan sertifikat dan segala macamnya. Anak-anak yang berprestasi seperti kemarin, ada berapa orang anak kita diundang ke TVRI, itu adalah salah satu bentuk kita mengapresiasi dan mengakui kemampuannya mereka. Tapi bagaimana dengan hal yang paling kecil di dalam kelas, Bapak Ibu? Misalnya ada anak yang mahir di bidang matematika, mahir di bidang IPA, mahir di bidang bahasa, mahir di bidang seni, mahir di bidang prakarya, tapi mungkin mereka tidak mencolok. Tapi maksud saya tidak mencolok untuk semua hal ya, atau tidak mencolok secara umum di sekolah. Tapi pada mata pelajaran tentu, mereka itu sangat mahir. Nah, bagaimana kita bisa mengakui keunggulan mereka itu, kemampuan mereka itu? Maka Bapak Ibu ini juga butuh untuk dipenuhi bagi mereka. Ini misalnya ada anak yang bagus sekali melukis. Nah, tapi dia tidak pernah ikut kejuaraan-kejuaraan ataupun lomba-lomba. Tapi bagus sekali. Nah, kira-kira Bapak Ibu, nah, anak yang tidak pernah mendapatkan pengakuan atas prestasinya meskipun sederhana, maka anak itu akan merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan penghargaan. Tetapi ketika kita sebagai guru bisa memberikan pengakuan kepada hal yang kecil, yang sederhana yang dilakukan, maka itu akan membangkitkan kebutuhan atas pengakuan untuk kemampuannya. Nah, lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, oh ya, bagaimana cara mengakuinya, Bapak Ibu? Apakah cukup diakui dengan kata jempol? Bisa dengan cara seperti ini, Bapak Ibu ya. Misalnya, oh ini anak ini bagus sekali. Oke. Hasil dari karyanya dia itu misalnya kita tempelkan di mading. Atau misalnya kita teruskan ke media sosial kita, di-share. Nah, itu bisa menjadi salah satu bentuk pengakuan. Lalu kemudian Bapak Ibu, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Siswa itu belajarnya merdeka pada sini. Wah, kalau begitu Sir, gimana? Apakah semuanya mereka harus tentukan sendiri? Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi maksudnya begini. Kan kita sudah punya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Maka Bapak Ibu tidak boleh lagi ceramah masuk dalam kelas. Ya, jadi kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah misalnya siswa bebas menentukan bagaimana mereka mendapatkan materi ajar. Apakah melalui video yang kita berikan, melalui buku, atau mereka mungkin berkesempatan untuk mencari di perpustakaan. Nah, itu maksudnya, itu diferensiasi pada prosesnya. Kemudian diferensiasi pada kontennya, bagaimana materi ajar buat mereka. Ada yang visual, kinestetik, lalu bagaimana diferensiasi pada project-nya. Atau konten nanti pada project ya. Misalnya, oke, kamu harus ditulis ini ya, pokoknya semua harus ditulis. Pada prinsipnya anak itu tidak suka untuk menulis misalnya, dia lebih suka ngomong. Maka mungkin boleh tugasnya disampaikan secara berbicara. Tapi kan nggak mungkin kalau matematika disuruh bicara pasti nggak bisa. Nah maka itu kita harus menemukan cara yang membuat, misalnya gini ya, dia malas menulis di kertas. Oke. Nah itu sekarang ini kebanyakan yang menjadi kekurangan karena teknologi semakin maju, tulisan anak-anak itu menjadi semakin jelek. Ya. Mungkin anak-anak itu dia bisa menulis di kertas, kita minta mereka menulis yang rapi, lalu tulisannya kemudian difoto, nah lalu mereka bikin refleksi dari tulisannya. Atau misalnya tugas matematika,
mereka buat di dalam Canva, baru itu yang dikirim. Bisa juga seperti itu. Ya. Itu hanya salah satu contoh, Bapak Ibu. Kebebasan anak untuk menentukan bagaimana mereka mau belajar di kelas. Tapi tetap dalam bimbingan guru ya. Ya, kalau boleh saya mengatakan ini susah-susah gampang. Karena kita akan bertindak sebagai guru yang luar biasa. Dalam arti Bapak Ibu guru kita harus bisa memetakan bagaimana kebutuhan siswa dan mengajarkan mereka sesuai kebutuhan mereka. Dan Bapak Ibu itu tidak gampang, itu susah. Ya, jadi kita perlu sama-sama harus saling memotivasi di antara kita sebagai rekan guru, saling mengingatkan, saling membantu dan saling support. Lalu yang terakhir Bapak Ibu kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini biasanya kita temukan kepada siswa-siswa yang jahil ya. Mereka menemukan kesenangan ketika menjahili temannya. Nah, biasanya Bapak Ibu itu terjadi karena kebutuhan akan kebahagiaan ini belum terpenuhi dalam diri mereka. Maka kita perlu juga untuk bagaimana mengubah siswa kita itu di kelas jangan serius dari awal pembelajaran sampai akhir. Ya. Yang ada nanti murid kita bisa pingsan semua Bapak Ibu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Maka Bapak Ibu, kalau masuk di kelas, cobalah untuk tersenyum. Minimal ketika mereka melihat Bapak Ibu tersenyum, mereka bisa merasa bahagia. Dan jangan langsung to the point masuk pada materi. Mungkin bisa bermain games dulu. Supaya mereka bisa tertawa ria, lalu kemudian masuk pada materi pembelajaran. Mungkin ya kita juga perlu mengetahui bahwa durasi waktu anak untuk memahami materi pembelajaran itu dengan baik itu biasanya 10-20 menit. Baik, Bapak Ibu, ini mengenai kebutuhan. Saya stop sharing dulu, Bapak Ibu. Kita lanjut pada materi yang berikutnya. Nah, ini dia. Restitusi dan 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ini yang... maaf. Salah pencet saya. Nah, Bapak Ibu, ini yang ingin saya garis bawahi buat kita semua. Nah, restitusi 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, nanti materi ini sudah saya kirim ke grup PTK. Bapak Ibu tolong baca baik-baik. Ini sangat penting buat kita sebagai guru pada masa kini. Nah, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Nah, nanti Bapak Ibu boleh refleksi pribadi ya. Saya selama ini masuk posisi yang mana? Nah, ini ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi ini biasanya ada masalah, langsung dihukum. Oke, kamu misalnya push up 2 kali, push up 3 kali, atau kamu pungut sampah, pungut ini. Nah, itu posisi penghukum ya. Begitu lihat siswa bermasalah, langsung dihukum. Lalu posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya ya, kita suruh anak-anak kerja, lalu dia tidak kerja ya, atau pekerjaannya salah, lalu kita bilang gini, aduh, apakah kamu tidak sedih? Orang tua kamu sudah bayar uang sekolahmu mahal-mahal, lalu kamu belajarnya cuma sekian, cuma begini. Bagaimana nanti? Apakah orang tuamu kecewa? Nah, lalu di sini ada, aduh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Kita sudah ajar baik-baik, tapi kamu tetap seperti itu. Lalu ada lagi kata-katanya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Tapi kamu begini terus. Nah, jadi ini kata-katanya lembut, manis, tajam, dan juga sangat menusuk ya masuk kepada pribadinya siswa. Dan ini membuat siswa merasa bersalah. Nah, lalu yang berikutnya posisi sebagai teman. Nah, ini juga seringkali kita ambil Bapak Ibu ya, pada saat ini. Posisi teman itu seperti apa sih? Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya, oke demi Sir ya, ayo kami cepat selesaikan ini ya. Jadi seolah-olah itu kita mau mereka melakukan sesuatu dengan suara yang lembut, dengan melihat kita ini pada posisi korban. Ya. Contoh kalimatnya, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Saya sudah bantu kok selama ini, ajar kok dengan baik, tapi pada faktanya kenapa kok tidak menyelesaikannya? Ayo selesaikan, kayak begitu. Ini posisi kontrol kita sebagai teman ya. Murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ini mesti hati-hati ya. Oke, selanjutnya posisi pemantau.
Nah, pemantau itu berarti kita yang mengawasi siswa. Nah, misalnya siswa tidak kerja PR, lalu kita tanya, kamu tidak kerja PR, tahu tidak konsekuensinya apa? Nah, itu posisi pemantau, ya. Tahu tidak sanksinya apa? Nah, misalnya siswa pakai sepatu berwarna ke sekolah, langsung kita panggil. Tahu peraturan sekolah? Nah, kemudian tahu konsekuensinya kalau pakai sepatu yang tidak sesuai. Jadi posisi pemantau itu berbeda dengan penghukum. Kalau penghukum langsung menindaki, kalau posisi pemantau tidak. Posisi pemantau itu mengambil jarak antara aturan dengan siswa. Mereka berada di tengah. Ya. Baik. Selanjutnya posisi manajer. Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, berarti ini ada kolaborasi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau seorang manajer itu, dia membantu murid dulu untuk menyadari kesalahannya. Setelah menyadari kesalahannya, dia mengantarkan murid untuk melihat bagaimana cara dia mempertanggungjawabkannya, lalu mengantarkan murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya, lalu bagaimana murid melaksanakan solusi tersebut. Jadi misalnya di sini ada aturan, ya. Siswa misalnya tadi pakai sepatu berwarna, lalu kita tanya, oh kenapa kamu pakai sepatu berwarna? Nah lalu kira-kira menurut kamu bagaimana dengan aturan sekolah kita? Apa yang akan kamu lakukan kira-kira? Menurut kamu ini salah atau tidak? Kalau media mengatakan salah, oke. Salahnya di mana? Nah, peraturan apa yang kira-kira kamu langgar ini? Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi kita mengantarkan mereka sampai mereka bisa untuk menyadari perilakunya dan menemukan solusinya sendiri. Oke, selanjutnya habis Bapak Ibu. Yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, ada 5 posisi: manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau. Oke, saya izin stop share Bapak Ibu, dan kita masuk pada bagian yang terakhir. Inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, apa sih Bapak Ibu segitiga restitusi ini? Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu, saya langsung to the point saja. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya menstabilkan identitas itu apa ya? Nah, nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Bahwa semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Lalu, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini seperti misalnya, apa yang membuat mereka sampai melakukan tersebut? Atau yang kedua, keyakinan yang sudah kita sepakati bersama berupa aturan. Kalau di kelas ada keyakinan kelas, maka kalau di sekolah ada aturan sekolah. Nah, ini disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Nah, ini. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Di sini kita menstabilkan identitasnya anak. Kita menstabilkan anak ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Ya. Ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita pakai. Misalnya tadi pagi ya, ada anak saya jumpai di koridor, begitu lagi jalan, dia langsung teriaki teman perempuannya. Woi, woi, dia Miu. Nah, dia ngomong seperti itu. Lalu, bagaimana caranya misalnya kalau kita menggunakan segitiga restitusi? Kita tanya misalnya ya, kenapa kamu sampai bisa berbuat seperti itu? Apa masalahnya? Nah, lalu dibilang, aduh sir, saya sebenarnya mau bermain mau jahil. Lalu kita katakan, nah, jahil itu baik. Ya, itu wajar-wajar saja kita bisa. Tetapi, menurut kamu, apakah situasinya sesuai atau tidak? Jadi, di sini kita menstabilkan posisi anak atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, bahwa dengan mengatakan, jahil itu adalah hal yang lumrah di kalangan anak-anak seperti kalian yang mau untuk merasa senang berbagi kebahagiaan. Tetapi setelah itu kita harus lihat lagi Bapak Ibu. Nah, bagian yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Anak itu harus disadarkan bahwa yang dia lakukan itu salah. Nah, jadi misalnya tadi ketika dia temannya lalu kita katakan, bagaimana kalau kamu yang ada di posisi itu? Apa yang akan kamu rasakan? Wah, saya jengkel, Sir. Lah, kalau kamu jengkel, berarti tindakan kamu tadi itu apa? Salah atau tidak? Salah, Sir. Nah, berarti kamu tahu bahwa kalau misalnya kamu bercanda sama teman yang lagi tidak mau bercanda, itu adalah suatu kesalahan. Nah, setelah kita validasi kesalahannya, lalu kita mengingatkan kembali kepada mereka. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang dimaksud adalah nilai-nilai yang sudah kita tanamkan di kelas dan juga di sekolah yang termuat dalam bentuk aturan. Nah, misalnya sini ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Misalnya seperti tadi ya, ketika saya mengajar, saya menyebutkan keyakinan kelas yang pertama adalah saling menghargai. Nah, saya mengantar anak tersebut, menurut kamu, apa keyakinan kelas kita yang nomor satu? Lalu dia menyebut saling menghargai. Nah, kira-kira bagaimana dengan perilaku kamu dengan keyakinan kelas kita? Apakah sesuai? Oke, kalau tidak sesuai, apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi di sini kita mengingatkan kembali kepada peserta didik apa yang menjadi aturan kita di sekolah, lalu kita menghantarkan mereka. Kalau aturan seperti ini, tindakan kamu seperti itu, solusinya bagaimana? Nah, jadi misalnya seperti anak tadi saya tanyakan, keyakinan kelas kita adalah saling menghargai. Menurut kamu, bagaimana caranya supaya rasa saling menghargai ini bisa terbentuk di antara kalian dalam kelas? Lalu dia ngomong, iya sir, saya harus pergi minta maaf. Oke, berarti itu solusi yang akan kamu jalankan, minta maaf. Selain minta maaf, apalagi? Nah, jadi kita mengantarkan siswa untuk sampai betul-betul sampai pada pemahaman tentang kesalahannya dan mau mengubahnya. Baik, Bapak Ibu, itu mengenai materi kita pada malam hari ini. Materinya sangat banyak, sangat panjang, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk pada ranah ruang kolaborasi. Saya berharap Bapak Ibu masih ada bersama dengan saya pada malam hari ini. Atau jangan sampai laptopnya yang menonton kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita masuk dalam ruang kolaborasi. Mari kita diskusikan Bapak Ibu. Apakah kita sudah pernah menerapkan restitusi tapi dengan istilah yang berbeda? Lalu yang kedua, posisi kontrol apa yang sering kita ambil dalam menangani permasalahan peserta didik kita di kelas yang kita temui? Bapak Ibu boleh raise hand untuk sharing mengenai hal ini. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang mau sharing tentang dua hal ini Bapak Ibu? Ya. Apakah kita sudah pernah menerapkan restitusi tapi dengan istilah yang berbeda? Yang mungkin Bapak Ibu guru pernah terapkan ya. Lalu posisi kontrol apa yang sering kita ambil ketika melihat atau menangani posisi anak yang bermasalah? Baik Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau sharing boleh angkat tangan. Mari kita saling berbagi Bapak Ibu. Nampaknya semuanya hening. Harapan saya tidak ada yang tidur. Baik, Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada yang mau sharing? Satu dua orang mungkin? Ada Pak Oswaldo, Pak Nafar, Ibu Nata, Ibu Margareta, Bu Keti, Bu Ika, Lause, Miss B, Frater Vincent, Frater Event, Pak Ahmad. Kalau mau sharing boleh silakan. Baik, Frater Vincent, silakan Frater. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya langsung saja yang poin pertama ya. Baik, Frater. Apakah kita sudah pernah menerapkan restitusi tetapi dengan istilah yang berbeda? Kebetulan saya walaupun baru masuk tapi dalam beberapa hari belakangan saya memang sudah mengamati, melihat, dan memperhatikan dengan seksama bahwa restitusi yang dikemukakan Dayan Gosen ini memang Bapak Ibu guru di sekolah kita itu sudah melaksanakan atau menerapkan. Karena ada yang saya temukan persis itu pas di kelas 9
kelas 9B tidak, ya kelas 9B. Kebetulan ada siswa yang memang langsung dipanggil oleh wali kelasnya, dan di sana apa yang tadi Bapak sudah paparkan tentang segitiga restitusi itu sebenarnya saya mengamati, saya memperhatikan itu sudah dijalankan, di mana anak itu paling pertama ditanya dulu apa alasannya sehingga tindakan itu kamu lakukan untuk temanmu. Nah, anak itu merespon atau memberi jawaban bahwa ya saya cuma bercanda. Nah, akhirnya wali kelasnya mengembalikan, kalau seandainya kamu dicandain begitu, apakah kamu terima atau tidak? Dan kenyataan anak itu mengatakan tidak. Sehingga di sana tindakan wali kelas ini saya mengamati dengan saksama bahwa di sini sebenarnya dia sudah berupaya, berusaha untuk bagaimana menyadarkan siswanya ini untuk eh, melihat bahwa apa yang sudah dilakukan kepada temannya itu sebenarnya tidak pas. Akhirnya solusi atau jalan keluar yang terakhir ditanya oleh wali kelasnya, dikemukakan bahwa jadi kalau seandainya sudah seperti ini, apa yang harus kita buat atau apa yang harus kamu lakukan? Siswa tersebut mengatakan bahwa Pak, saya akan minta maaf dan untuk hal ini saya tidak akan ulangi lagi. Nah, dengan pengamatan simpel ini Pak, jadi saya berkesimpulan bahwa sebenarnya restitusi ini Bapak Ibu guru di sekolah kita itu sudah menerapkan, sudah melaksanakan, walaupun memang tidak serta-merta mengikuti alur yang dikemukakan oleh Dayan Gosen ini. Tetapi hal ini pada kenyataan memang sudah dilaksanakan. Jadi dalam hal ini mungkin menurut saya bahwa ya terlepas apakah kita menyadari itu atau tidak, tetapi pada dasarnya bahwa kita telah melakukan yang terbaik karena bagaimanapun peserta anak didik kita ini adalah manusia yang memang tugas dan tanggung jawab kita adalah mendampingi mereka, menyadarkan mereka sehingga benar-benar mereka menjadi pribadi atau benar-benar menjadi manusia yang memang bisa berguna untuk dirinya, berguna untuk teman-temannya maupun lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Jadi mungkin itu yang ingin saya sharingkan atau saya bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali, Frater. Saya kira saya juga sependapat dengan Frater. Dan tidak dipungkir juga ya, Frater sudah kenyang dengan pengalaman dalam dunia pendidikan yang begitu luar biasa. Terima kasih, Frater. Selanjutnya mungkin ada Sama-sama, yang... Pak. Terima kasih, Frater. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu yang mau share? Ternyata waktu kita lagi 10 menit ini Bapak Ibu sebelum dia berakhir. Oke, tadi pertanyaan nomor 1 sudah dijawab oleh Frater Vincent. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau share lagi untuk nomor 2, posisi kontrol apa yang sering kita ambil dalam menangani permasalahan peserta didik? Oke, Frater Yuven. Silakan, Frater. Oke, selamat malam, Sir. Selamat Dan malam, selamat Frater. malam semuanya. Ya, saya tentang restitusi tadi ya. Saya Ya, hanya Frater. mau menyampaikan sudah melaksanakan, tapi mungkin dengan istilah yang berbeda, bahwa kita memberikannya dengan apa istilahnya reflektif ya, memberikan anak untuk merefleksikan apa yang dia buat dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan supaya dia menemukan kesalahannya sendiri, lalu menyadari, lalu bagaimana akibatnya perbuatannya itu dengan masa depannya, supaya dengan tujuan dia
betul-betul menaati aturan bukan karena dia dipaksa, tapi karena memang kesadarannya ingin berubah dan mau menjadi lebih baik untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Itu sekilas tentang restitusi. Lalu yang kedua ini, posisi kontrol seperti apa? Kalau saya, pengalaman saya share, itu yang ada dua yang mungkin pernah saya merasa melakukan. Itu seperti manajer ya yang terakhir, dan juga yang pemantau. Ya, kadang-kadang saya memberikan kepada siswa, bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Apa kamu sadar bahwa aturan sekolah itu, misalnya saya mendapat siswa yang bajunya di luar, lalu saya bertanya, kamu tahu tidak bahwa kalau kita bajunya harus rapi, kalau menggunakan baju berarti harus di dalam celana atau di dalam rok. Nah, lalu yang berikut, kalau yang posisi yang manajer itu kadang-kadang saya berusaha untuk bersama-sama mereka mengarahkan supaya dia menyadari kesalahannya itu, lalu dia pelan-pelan untuk berusaha mengubah. Nah, kadang-kadang ini sedikit butuh pengorbanan, karena kadang-kadang anak-anak juga, seperti ada beberapa anak yang di kelas 9D itu terkesan nakal sekali, tapi mereka kelihatan begitu dekat dengan saya. Saya tidak tahu kenapa itu yang 3 orang yang sementara kena sanksi itu. Ya, mungkin karena saya berusaha untuk baik dengan mereka, tapi ya harus butuh pengorbanan, karena mereka malah menganggap bahwa kita dekat dengan mereka, tidak marahi mereka. Padahal maksud saya supaya membuat mereka sadar bahwa, tapi karena ini ya saya pelan-pelan untuk berusaha supaya mereka bisa menyadari. Nah, harapan kita bersama semoga mereka ya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, Sir. Baik, terima kasih Frater, luar biasa sekali sharingnya. Baik Bapak Ibu, Frater, hari ini luar biasa sharing dari Frater Vincent dan Frater Juven. Ya, sebenarnya kita sudah melaksanakan ini di sekolah, cuman mungkin kita tidak tahu istilahnya apa. Lalu memang posisi kontrol yang diharapkan untuk kita ambil, seperti yang dikatakan oleh Frater Juven, yaitu posisi sebagai manajer. Posisi itulah yang sangat diharapkan untuk kita semua, Frater, Bapak Ibu Guru, dan juga para pegawai, ketika menghadapi permasalahan anak, maka posisi manajer yang diharapkan yang harus kita ambil. Dalam posisi manajer itulah kita menerapkan yang namanya restitusi, segitiga restitusi, ya. Mulai dengan menstabilkan keadaan siswa, lalu validasi kesalahan mereka, lalu kemudian menyadarkan kembali mereka kepada keyakinan yang atau disiplin positif yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, waktu kita tidak banyak lagi, saya maju kepada yang berikutnya. Nah, elaborasi pemahaman. Sebenarnya pada bagian ini, Bapak Ibu, ada kasus yang ingin saya angkat, lalu kita mendiskusikannya bersama-sama. Cuman karena waktu kita tidak banyak, tidak apa-apa, tapi dari hasil sharing kita tadi, mulai dari pertama di awal, sampai dengan di akhir ini, sharing semua menguatkan kita bahwa budaya disiplin positif di sekolah itu sudah berjalan, dan budaya restitusi juga sudah berjalan, hanya namanya saja yang kita tidak ketahui. Lalu kemudian posisi kontrol sebagai manajer sudah kita laksanakan. Ya. Seperti yang di-sharingkan oleh Frater Juven dan Frater Vincent, di mana Frater Vincent melihat wali kelas itu bagaimana menangani siswa, itulah posisi manajer. Dan begitulah budaya restitusi harus diterapkan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, aksi nyata. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom kita pada malam hari ini, usahakanlah ini diterapkan di kelas. Tetapi begini Bapak Ibu, sekali lagi, sekolah kita itu minim yang namanya administrasi. Ketika Bapak Ibu menangani masalah siswa,
izinlah kepada peserta didik untuk direkam dalam proses Bapak Ibu menangani siswa tersebut. Dan simpanlah rekaman itu sebagai bukti file pribadinya Frater dan Bapak Ibu. Suatu ketika itu akan sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi mulai besok ketika Bapak Ibu melihat ada siswa-siswinya bermasalah, panggillah mereka masuk di lantai 3 dalam satu ruangan atau di ruang BK atau dimanapun itu yang sepi, hanya Bapak Ibu dan siswa itu saja. Lalu gunakanlah segitiga restitusi dan ambillah posisi manajer untuk menangani permasalahan siswa tersebut. Lalu minta izinlah kepada siswa itu untuk merekam. Ya. Nah, lalu simpanlah rekaman itu, tapi izin juga bahwa suatu saat jika dibutuhkan maka ini akan saya publikasi. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menangani siswa dan Frater menangani siswa, jangan gunakan kata-kata yang bisa membuat mereka merasa sakit hati dan merasa disudutkan dalam persoalan ini. Gunakanlah kosakata yang bisa membangkitkan semangat dan kesadaran mereka. Dan di akhir ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan itu, motivasilah mereka untuk berbuat sesuatu yang baik. Jangan katakan, memang Tong kok kau itu, begitu-begitu terus kok. Wah, jangan Bapak Ibu. Itu akan menyulitkan mereka. Tapi, ayo nak, kamu pasti bisa. Ya, suatu saat kalau kamu membutuhkan pendampingan yang lebih, mari boleh datang ke Ibu, atau datang ke Frater, atau datang ke Pak Guru, atau nanti kamu akan bertemu dengan guru BK untuk kamu berkonsultasi. Dan juga kita bangun kepercayaan kepada diri siswa kita bahwa BK itu bukan tempat pengadilan sekolah, tetapi tempat di mana mereka bisa berkonsultasi dan konseling atau curhat-curhat pribadi. Baik, Bapak Ibu. Kesimpulannya Bapak Ibu. Ini 1 menit sebelum berakhir. Kesimpulannya bahwa budaya disiplin sekolah yang dalam bentuk keyakinan kelas atau peraturan sekolah diterapkan bersama-sama, berkolaborasi antara siswa, guru, orang tua. Tiga pilar inilah yang akan berkolaborasi bersama. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga budaya disiplin positif ini? Dijaga melalui budaya restitusi dalam penanganan masalah, dan kita mengambil posisi sebagai manajer. Baik, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dalam diseminasi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.